Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa fikum fid dharain amin. Qad radhiyallahu anna wa ankum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah, rawahul Bukhari. Hadis yang pertama kita baca dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab at-taubah. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum dari taubat itu, ya, dan juga syarat-syarat diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab taubat ini dikatakan wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Ya, Abi Hurairah ini bukan nama asli. Dia nama lakab, nama gelar. Ya, nama panggilan kalau kita bilang. Orang Betawi bilang nama oyokan, nama sehari-hari. Ya. Nah, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhra. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhra. Panggilannya adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang cinta dengan kucing. Ya, ulun kucing gitu. Ya, maka digelarkan Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah. Nabi bersumpah. Artinya ini sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang sangat penting, sangat besar. Nabi katakan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah fil yaumi, di dalam sehari semalam, ya, Nabi beristighfar membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi bertaubat kepada Allah, ya, di dalam sehari semalam aktsara min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Ya. Nabi manusia yang maksum, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampunkan dosa-dosa Nabi. Kalau yang ada, yang sudah dijamin oleh Allah dosanya bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin bakal menempati surga, yang sudah dijamin memiliki syafaat nanti di yaumil qiyamah, yang bakal nolongin kita semua. Itu sehari semalam beliau beristighfar mohon ampun kepada Allah 70 kali. Itu minimal. Kita berapa kali? Padahal dosa kita lebih banyak. Ya, maka dikatakan kala Ibnu Battal. Ibnu Battal berkata, al-anbiya'u asyaddun nasi ijtihadan fil ibadah. Para nabi, semua para nabi, ya, asyaddul anbiya', ya, asyaddun nas ijtihadan, adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh fil ibadah, dalam ibadah. Nabi sholatnya kaki sampai bengkak. Ketika sholat malam, qiyamul lail, tahajud, Nabi berdiri kaki sampai bengkak. Sampai Sayyidatina Aisyah istri beliau bilang, ya Rasulullah, apa masih kurang lagi? Kita bilang gitu. Bukankah engkau udah dijamin sama Allah? Mau lihat ijtihadan fil ibadah, ya, manusia yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Lamma a'tahum Allah taala minal ma'rifah, manakala mereka diberikan tahuan, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, fahum daibuna fi syukrih, ya, mu'tarifuna lahu bit taqsir. Dengan diangkatnya derajat mereka, dengan diangkatnya kedudukan mereka sebagai nabi, mereka tahu bahwasanya mereka adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kekurangan. Maka ketika diberikan nikmat,
bisa untuk ibadah, digunakan sebaik-baiknya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut ibadahnya ada yang kurang. Kalau kita baru bentaran sholat aja udah merasa punya surga, gitu kan? Baru merasa punya surga, sehingga orang yang nggak sholat kita katain kafir, neraka. Padahal dosa kita terkadang lebih banyak daripada amal kita. Maka seharusnya kita yang lebih giat dalam beristighfar. Kalau Nabi aja 70 kali. Ya. Wa anil Agharri ibni Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala. Dan dari Al-Agharri bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata, Nabi pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia semuanya, tanpa terkecuali yang ngaku dirinya manusia. Nabi panggil. Kenapa Nabi seru? Apa yang Nabi serukan? Tubu ilallah, tobatlah kamu kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan mohon ampun. Ya. Jangan berleha-leha dengan dosa. Jangan berbangga-bangga dengan maksiat. Ya, jangan girang kalau kita habis berbuat maksiat, jangan ketawa. Bahaya kalau habis berbuat maksiat lalu kita bangga, kita ketawa, menunjukkan hatinya sudah mati. Bahaya kalau hati udah mati. Girang apalagi sampai cerita sama orang lain. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Hendaklah kalian segera menuju kepada ampunan Allah. Ya, segera. Ya. Badiru ila taubah qabla maut. Bersegeralah kamu kepada taubat sebelum datangnya kematian. Kita nggak tahu. Jangan berharap enakan yang kayak itu tuh orang yang dikisahkan di zaman Bani Israel yang ngebunuh 99 100 lalu taubat akhirnya masuk surga. Enakan kayak gitu, kayak begitu aja. Atau yang habis non muslim jadi mualaf, dosanya diampunin, mendingan gitu aja. Kita kumpulin dulu banyak dosa baru taubat. Kita nggak tahu. Ya, nah gitu. Maka diingatkan, badiru ila taubah, segera menuju taubat qablal maut, sebelum datang kematian. Dan bersegeralah kamu ngerjain salat, wajilu bis salat, buru-buru ngerjain salat qablal maut, sebelum salat itu luput dari kita, sebelum waktunya berganti dengan waktu yang lain. Ya, maka Nabi ingatkan, tubu ilallah, bersegeralah kamu taubat kepada Allah. Saya sih nggak merasa punya dosa. Kita nggak sadar. Ada dosa yang tanpa sepengetahuan kita. Ada yang dosa memang beneran terang-terangan kita sadarin, kita kerjain. Bahkan tanpa kita sadari banyakkan dosa yang nggak sengaja kita kerjain. Ya kan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, coba deh kita renungin. Ya, kita renungin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, apa yang kita kerjain? Lebih banyak mana kegiatan, aktivitas yang mengandung dosa dibandingkan dengan yang mengandung amal ibadah. Ngapain dari bangun tidur? Ya, subuhnya kita mulai deh dari subuh. Siangan enggak deh? Di subuh ngapain? Ya kan? Coba kita sebelum nanti dihisap oleh Allah, kita hisap dulu deh, kita hitung dulu. Kita mau tidur. Jika banyak perbuatan baik, wahamidallah, maka syukur memuji Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tapi jika banyak perbuatan dosa, banyak perbuatan maksiat, banyak perbuatan sia-sia, astagfirullah, minta ampun dari Allah. Kita nggak tahu. Bangun tidur tahu-tahu kagak bangun lagi, ya kan? Kita tidur nih malam, begitu bangun, ya kan? Udah di Kamboja,
Ya, yang bangunin bukan orang tua kita, yang bangunin malaikat munkar nakir yang bangunin. Kan repot kalau dia kayak begitu. Udah bukan orang tua kita, bukan mak bapak, bukan teman kita yang bangunin, malaikat munkar dan nakir yang bangunin. Ya, karena tidur itu merupakan kematian yang sebentar. Gitu. Fa inni atubu fil yaumi mi'ah marrah. Kata Nabi, maka sesungguhnya aku bertaubat, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam sehari semalam. Ya? Berapa banyak? Mi'ah marrah, 100 kali. Ya. Nabi istighfarnya minimal 70 sehari semalam. Kita masih mending deh kalau habis salat masih sempat zikir. Habis salat astagfirullahalazim berapa kali? 3, 5 waktu, berarti 15. Udah paling top itu. Ya kan? Nabi. Ya. Kita begitu aja udah merasa hebat. Ya. Memang masih beruntung deh dengan istighfar kita 3 kali ba'da salat. Ya, karena dengan begitu dari satu salat ke salat yang satu menghapuskan dosa-dosa kita. Maka beruntung. Ya, kita duduk sebentar minimal itu astagfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu minimal. Ya. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Fi hadzal hadits aidan, di dalam hadis ini juga wujubut taubah wal istighfar. Nabi mewajibkan bertaubat dan beristighfar buat kita. Ya, maka sungguh sombong kalau ada orang yang habis berbuat dosa lalu tidak mau bertaubat. Ya. Wastimrar dzalika bi kulli waqtin wa ala kulli hal. Dan taubat itu dilakukan terus-menerus, istimrar, enggak berhenti. Jangan nunggu seminggu sekali atau malam Jumat doang dengan tahlil. Nah, cukup udah merasa bersih deh. Wah, udah merasa hebat. Padahal sholat nggak pernah dikerjain. Ngerasa seolah-olah udah punya sorga. Ya, Allah dan Rasulnya nyuruh kita untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu.